Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3B, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, yang beranggotakan Laila Rusmaina NIM 1906211000039, Erika Maisasi NIM 1906211000045, Hesti Dwi Lestari NIM 1906211000051, Muhammad Amin Ashar NIM 1906211000055, Denisa Dwi Rahma Pratiwi NIM 1906211000065, Azimatu Silvianita NIM 1906211000071, dan Nur Latifah Ekawati NIM 1906211000072. Di sini kami akan menjelaskan mengenai keterampilan menulis bahasa Indonesia bagi penutur asing. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui materi ajar tentang keterampilan menulis, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian menulis dan juga tujuan menulis. Menurut Tarigan, berpendapat bahwa menulis merupakan suatu proses menirukan atau melukis lambang-lambang gambar grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang difahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang tersebut. Selanjutnya, menurut Birn, berpendapat bahwa keterampilan menulis merupakan suatu kemampuan menuangkan sebuah pikiran atau buah pikiran ke dalam bahasa tulis, sehingga sebuah pikiran tersebut atau gagasan tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Kemampuan keterampilan menulis sendiri didapatkan setelah mendapatkan keterampilan menyimak, membaca, dan juga keterampilan berbicara. Dalam tingkatan BIPA tingkat dasar sendiri, keterampilan menulis belum sepenuhnya dikuasai. Sedangkan tujuan keterampilan menulis menurut Heibel yaitu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tujuan penugasan. Di sini penulis tidak mengetahui tujuan untuk menulis, tetapi di sini penulis menulis karena ditugaskan. Yang kedua yaitu tujuan altruistik, di mana di dalam tujuan ini penulis harus memiliki keyakinan bahwa membaca adalah teman hidupnya, sehingga penulis benar-benar dapat mengkomunikasikan ide dan juga gagasannya kepada pembaca. Yang ketiga yaitu tujuan persuasif, di mana tujuan ini penulis mempengaruhi pembaca agar pembaca yakin akan kebenaran tulisan dari si penulis ini. Dan yang keempat yaitu tujuan informasional, di mana di dalam tujuan ini penulis memiliki tujuan yaitu memberikan informasi atau menjelaskan informasi kepada pembacanya. Tujuannya agar pembaca memiliki informasi yang dalam kepada tulisan si penulis. Dan yang kelima yaitu tujuan pernyataan diri, di mana di dalam tujuan ini penulis menyatakan dirinya atau memperkenalkan dirinya kepada pembaca. Tujuannya agar pembaca mengenal dirinya. Dan yang keenam yaitu tujuan kreatif, di mana tujuan ini penulis memiliki tujuan agar pembaca memiliki nilai-nilai artistik atau nilai-nilai kesenian dalam pembacaan tulisannya itu. Dan yang terakhir yaitu tujuan pemecahan masalah. Penulis dalam tujuan ini agar pembaca dapat menyelesaikan masalahnya ketika membaca tulisan itu. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip menulis yang paling dasar dalam pembelajaran BIPA. Nah, di sini langsung saja ada 5 prinsip dari KOMS yang mengemukakan bahwa yang pertama adalah prinsip keterulangan. Nah, di sini nantinya siswa-siswa BIPA akan disuruh menulis huruf abjad secara berulang-ulang, yakni biasanya huruf A sampai Z tersebut agar mereka terbiasa menulis huruf alfabet tersebut. Nah, selanjutnya adalah prinsip generatif. Nah, di sini prinsip generatif ini siswa mulai mendalami bentuk-bentuk tulisan atau bentuk huruf tersebut, seperti bentuk
huruf B itu seperti ini, bentuk huruf A itu seperti ini. Nah, selanjutnya adalah konsep tanda. Nah, di sini konsep tanda bukan tanda baca ya. Di sini konsep tanda adalah sebuah konsep tanda huruf tersebut. Nah, di sini di konsep tanda ini pendidik bisa menggunakan simbol-simbol tertentu dari sebuah benda untuk mengibaratkan suatu huruf, seperti huruf S yang diibaratkan dengan ular seperti itu. Contohnya huruf S ya. Nah, di sini huruf S seperti ini bisa diibaratkan dengan ular. Nah, dengan ini nantinya siswa akan lebih terkenang dan lebih bisa membayangkan bahwa huruf S adalah huruf yang seperti ular. Nah, seperti itu. Untuk prinsip yang selanjutnya adalah fleksibilitas. Nah, di sini memang huruf-huruf abjad itu bentuknya memang fleksibel. Seperti yang dimaksud di sini adalah huruf I bisa berubah menjadi huruf T, huruf F, huruf E dan sebagainya. Contoh, garis huruf I seperti ini bisa berubah menjadi huruf T seperti ini jika ditambah garis yang seperti ini. Atau contoh lain, garis I tersebut bisa menjadi huruf E apabila ditambah garis ini dan ini. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk prinsip menulis yang terakhir adalah prinsip arah tanda. Nah, di sini siswa menyadari bahwa huruf bersifat linier atau huruf satu ke huruf selanjutnya sampai membuat suatu kata. Nah, di sini seperti huruf A selanjutnya mengarah kepada huruf D, mengarah ke huruf A lagi dan menjadi suatu kata ada. Seperti itu teman-teman. Nah, demikian adalah prinsip-prinsip menulis yang paling dasar dari KOMS. Terima kasih. Baik, saya Hesti Dwi Lestari akan menerangkan tentang sumber belajar. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Dalam pembelajaran keterampilan menulis BIPA, sumber belajar dapat diperoleh dari 1. Handout. Handout merupakan bahan tertulis yang disiapkan oleh guru untuk menambah pengetahuan siswa. Yang kedua ada buku. Buku merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan dari hasil pikiran pengarang. Seperti buku Sahabatku Indonesia untuk pembelajaran BIPA. Yang ketiga ada modul. Modul merupakan buku yang ditulis agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Yang lainnya, siswa dapat memperoleh sumber belajar dari internet. Selanjutnya, saya menerangkan tentang strategi pembelajaran keterampilan menulis BIPA. Yang ke-1, menggunakan kemampuan menulis untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam bahasa target. Yang kedua, meniru gaya, tulisan dan pola kalimat yang digunakan para penulis yang baik yang ditemukannya sewaktu membaca teks berbahasa target. Untuk digunakannya dalam membuat tulisan dalam bahasa target. Terima kasih. Media pembelajaran. 1. Definisi media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah pengarantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang mampu merangsang pikiran, perasaan, serta kemauan siswa sehingga dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri media. Ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif.
kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit. Manipulasi kejadian atau objek dengan jalan mengedit hasil rekaman dapat menghemat waktu. Ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama dengan kejadian itu. Fungsi dan manfaat media sebagai alat pembelajaran. Fungsi dan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa yang diungkapkan Sujana dan Rifai dalam Arsyad 2011 halaman 24-25 ada 4, yaitu 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih memahami materi ajar yang disampaikan sehingga memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian yang guru sampaikan, tapi juga terdapat aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 4. Jenis-jenis media pembelajaran. A. Media tradisional. Media cetak meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi. Contohnya meliputi gambar, poster, foto, buku teks, majalah, dan modul. Permainan media. Permainan meliputi teka-teki, simulasi, dan papan permainan. Media permainan bersifat mengajak pembelajar untuk belajar sambil bermain agar pembelajar tidak merasa bosan ketika proses pembelajaran dimulai. Media pembelajaran memiliki berbagai jenis model lain yang dapat merangsang pembelajaran untuk dapat berperan aktif dan kreatif saat proses pembelajaran berlangsung. B. Media teknologi. Audio. Contoh media dalam audio adalah rekaman. Rekaman merupakan pesan atau isi pembelajaran yang direkam pada sebuah kaset, DVD, CD, atau dalam memori genggam lainnya. Audiovisual. Contoh jenis media dari audiovisual meliputi film dan video. Kuliah daring atau kuliah online. Kuliah daring atau kuliah online adalah suatu teknik pengajaran di mana seseorang ahli suatu bidang ilmu tertentu menghadapi pendengar yang mendengarkan melalui telepon. Pendengar dapat bertajang kepada pembicara, biasanya dalam bentuk video call atau dapat berupa email atau surel. Media yang memungkinkan untuk digunakan dalam keterampilan menulis BIPA adalah media gambar. Media gambar merupakan salah satu dari media pembelajaran yang paling umum dipakai dan merupakan bahasa yang umum dan dapat dimengerti dan dinikmati di mana saja. Media gambar adalah suatu gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Media gambar ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antar komponen dalam naskah tersebut dapat terlihat dengan lebih jelas. Kelebihan media pembelajaran adalah sifatnya konkret. Gambar lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas masalah dalam bidang apa saja, murah harganya, mudah didapatkan dan digunakan. Kelemahan media gambar adalah gambar menekankan persepsi indera mata. Gambar berada yang terlalu jauh, kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Kuliah daring atau kuliah online. Kuliah daring atau kuliah online adalah suatu teknik pengajaran di mana seseorang ahli suatu bidang ilmu tertentu menghadapi pendengar yang mendengarkan melalui telepon. Pendengar dapat bertajang kepada pembicara, biasanya dalam
bentuk video call atau dapat berupa email atau surel. Media yang memungkinkan untuk digunakan dalam keterampilan menulis BIPA adalah media gambar. Media gambar merupakan salah satu dari media pembelajaran yang paling umum dipakai dan merupakan bahasa yang umum dan dapat dimengerti dan dinikmati di mana saja. Media gambar adalah suatu gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Media gambar ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antara komponen dalam naskah tersebut dapat terlihat dengan lebih jelas. Kelebihan media pembelajaran adalah sifatnya konkret. Gambar lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas masalah dalam bidang apa saja, murah harganya, mudah didapatkan dan digunakan. Kelemahan media gambar adalah gambar menekankan persepsi indera mata. Gambar berada yang terlalu jauh, kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran keterampilan menulis. Ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami oleh pengajar sebelum mengajarkan bahasa kedua dengan model pembelajaran keterampilan menulis, yaitu yang pertama, menulis adalah kegiatan menelaah. Yang kedua, menulis adalah proses penyampaian informasi tidak langsung. Yang ketiga, menulis adalah ekspresi kreatif tidak langsung. Yang keempat, menulis adalah kecermatan. Yang kelima, menulis dipengaruhi kekayaan pengalaman. Yang keenam, menulis merupakan sarana memperluas cakrawala ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan latihan pembelajaran keterampilan menulis bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pemberian tugas dan latihan dimaksudkan sebagai bahan evaluasi siswa terhadap materi yang telah diberikan sebelumnya. Pemberian tugas dan latihan juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Pemberian tugas dan latihan mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, siswa akan menjadi lebih aktif berusaha mencari solusi atas masalah atau tugas yang dihadapinya. Dengan melakukan hal tersebut, siswa akan menjadi pribadi yang pekerja keras, pantang menyerah, dan kemampuan berpikir siswa dalam mencari jalan keluar atas masalahnya semakin meningkat. Manfaat selanjutnya, pemberian tugas kepada siswa adalah siswa menjadi terbiasa mengerjakan tugasnya sendiri. Hal tersebut akan mengajarkan sikap mandiri kepada siswa dan tidak selalu mengandalkan orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Manfaat selanjutnya adalah membiasakan siswa untuk berpikir terbuka dan mencari pemecahan masalah dengan berbagai sudut pandang. Pemberian tugas juga membuat siswa belajar dengan lebih realistis dan kontekstual, bukan hanya mempelajari berbagai teori dan konsep saja, namun siswa juga akan belajar dalam hal aplikatif atau bagaimana menerapkan ilmu yang telah dipelajari melalui penyelesaian tugas yang telah diberikan. Siswa akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Siswa juga akan lebih inisiatif dalam menyelesaikan berbagai tugas. Dalam pembelajaran keterampilan menulis BIPA, dapat diberikan tugas dan latihan sebagai berikut. Untuk tingkat pemula, dapat diberikan tugas seperti menulis kosakata, menulis kalimat sederhana, menulis kalimat narasi, menyusun paragraf, mendeskripsikan cerita dalam bentuk narasi, sampai membuat tulisan ilmiah seperti artikel, makalah, dan mini riset. Dan untuk tingkat menengah atau madya, dapat diberikan tugas seperti menyampaikan informasi dalam bentuk tulis, membuat tulisan-tulisan harian, menuliskan identitas diri, mendeskripsikan atau merangkum, dan membuat laporan. Dan untuk tingkat mahir atau tingkat lanjut, dapat diberikan tugas seperti menulis kalimat yang terstruktur, menulis karangan narasi, mendeskripsikan informasi dalam bentuk tulis,
menulis informasi yang disimak, dan menulis laporan. Baik, saya Erika Meisasi NIM 45 akan menjelaskan tentang teknik-teknik keterampilan menulis. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan siswa pemula untuk meningkatkan keterampilan menulisnya. Di antaranya 1. Teknik ulang ucap tulis. Teknik ulang ucap tulis ini sangat baik digunakan siswa untuk melatih mengucapkan atau melafalkan kata, kalimat, kata mutiara, ungkapan, semboyan, puisi, dan lain sebagainya. Mereka dapat menuliskan kembali setelah apa yang mereka ucapkan. Nah, untuk kelas-kelas rendah, mereka dapat menggunakan teknik ulang ucap tulis ini untuk mengucapkan atau melafalkan morfem, kata-kata, dan kalimat pendek. Mereka dapat menuliskan kembali setelah dari apa yang mereka dengar. 2. Teknik lihat tulis. Teknik lihat tulis ini dapat digunakan untuk merangsang siswa agar siswa tersebut dapat mengekspresikan apa yang mereka amati dan apa yang mereka lihat. Bisa berupa gambar atau benda. Untuk kelas-kelas rendah, benda yang mereka amati sebaiknya adalah benda yang berada atau dekat dengan siswa, agar siswa tersebut dapat dengan mudah menarasikan benda yang mereka amati dalam bentuk tulisan. Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang lebih dikenal dengan sebutan BIPA memiliki kerangka ajar. Seperti yang dibahas tadi mengenai media gambar dalam keterampilan menulis BIPA, maka kerangka ajarnya sebagai berikut. Dalam hal ini, saya memberikan contoh penerapan media melalui teknik gambar tulis narasi pada pengajaran BIPA. Pertama-tama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kedua, guru menyiapkan media pembelajaran berupa benda-benda yang biasa dijumpai atau yang berada di sekitar kita. Ketiga, siswa mengamati gambar tersebut, lalu membuat kalimat sederhana dengan kata kunci nama benda yang ditampilkan oleh guru tersebut. Apabila terjadi kesalahan dalam struktur kalimat atau pilihan kata siswa, maka guru wajib memperbaikinya, memberikan contoh yang benar. Selanjutnya, siswa diminta merangkai suatu kalimat narasi berdasarkan nama benda yang tampak pada gambar yang ditampilkan oleh guru tersebut. Demikian seterusnya, sampai seluruh gambar yang disajikan guru telah selesai dipresentasikan. Yang terakhir, evaluasi. Dalam evaluasi ini meliputi struktur kalimat yang tepat dan penulisan nama benda sesuai dengan media gambar yang telah dipresentasikan guru tersebut. Sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.